Tidak pernah. Karena gue selalu taruh uang gue khusus auto debit untuk bayar cicilan setiap bulan. Gitu. Sekarang film udah enggak, live VA udah enggak. Mending kalau dianya bener gitu kan, gak ngapa-ngapain, sayang sama gue, tulus gitu kan. Mungkin gue masih fine aja karena gue masih bisa jualan produk gue di Shopee, di IG. Ngerti gak sih? Kalian tuh stop, move on dong. Yang sana silent. Silent dari mana? Kalau dia silent gue gak akan ngomong. Caranya dia ngomong itu bukan dari IG, tapi dari orang-orang, terus nyampe ke kuping gue. Gitu. Justru sana yang harusnya udah lo move on. Lu jangan lu tuh laki, ya kan? Dengan predikat lo yang gagah, yang tegak, apa segala macam. Jangan kayak perempuan mulutnya. Kalau mau ngomong, ya ngomong aja. Ngomongnya tuh jangan kebohongan. Ngomong tuh dari awal sampai akhir yang sebenar-benarnya terjadi. Gitu. Pihak sana tuh gak ada yang diem. Kalau diem gak mungkin keluar tiba-tiba di TikTok adik kandungnya dari istri bapaknya yang nomor 3 ngomong begitu. Terus lonteinya juga ngomong gitu. Terus temennya juga yang ketangkep, itu temennya yang ngomong, itu kan settingannya. Tuh pernah di penjara tuh narkoba, sabu. Gak mungkin mereka duluan, bukan gue. Kalian jangan dikit-dikit tuh menyalahkan gue. Gue tuh diem. Gue tuh nggak ada, gue dari awal sampai akhirnya keluar video itu tuh gue masih diam. Sampai akhirnya banyak yang nelfonin gue. Terus gue tanya, oke, telepon mau ngapain nih? Udah nih dia minta damai segala macam. Terus gue tanya, ya udah emang dia cerita apa? Dia cerita gini. Lah, kok yang diceritain bohong semua? Akhirnya gue ngomong yang gue ceritain yang gue tahu, yang gue rasakan, yang gue lihat, teman-teman gue saksikan. Nih saksi hidupnya ya, Ati, supir gue, Dimas, Zack, sahabat-sahabat gue, Krisna, Diol, siapa lagi, Batari, tuh tahu banget gimana sampai mereka bilang, Nik udah Nik jangan kayak begini, jangan siksa diri lo, udah selesaiin hubungannya. Tapi gue nggak pernah mau. Sampai bener-bener tanggal 7 April mata gue terbuka lebar bahwa wah sudah, ini gak bisa dilanjutin lagi. Udah, gue lebih baik gue sakit seminggu gitu kan, karena sakit hati atau apa, tapi gue gak sama dia lagi. Gue tuh kalau disuruh putus tuh gue gak mau, sampai gue bener-bener ngerasain sendiri bahwa anjrit, ternyata bener ya begini ya. Wah ini udah gak sehat, ini udah gak bener. Tuh gue orangnya ya. Tapi ya namanya public figure ya say, kan pasti ada yang suka ada yang enggak, itu udah lumrah sekali. Tapi sih gue bersyukur ya, akhirnya gue belajar lagi suatu hal yang baru gitu kan. Ternyata kalau ngasih kepercayaan 1000% ke pasangan itu juga jangan. Terus lo terlalu terlena juga jangan gitu kan. Karena gue ini memang dari dulu gak pernah belajar untuk masalah cinta sebetulnya. Dan gue sadari itu. Karena gue terlalu gampang untuk memaafkan. Gue terlalu gampang untuk mencintai, itu gue. Tapi gue kayaknya untuk yang setelah ini sih gue bener-bener kayak bener-bener ngasih pelajaran hidup gue yang gila banget gitu. Karena selama ini biasanya kalau gue putus atau apa gitu ya, nggak pernah gitu. Maksud gue tuh gini, nggak semua mantan gue itu ribut tuh, nggak semua ya, nggak semua. Ada, gue nggak pernah ribut sama John Hopkins. Gue gak pernah ribut sama mantan suami gue yang pertama. Sampai detik ini pun kalian pasti gak akan tahu kan mantan suami gue yang pertama siapa. Kalian cuma taunya foto-foto yang tiba-tiba ini mantan suami ini kita yang pernah, bukan dia, bukan. Sama mantan suami gue yang pertama gue gak pernah ribut. Kalian carilah di Google di mana, kalian gak akan ketemu. Sama Paulo gue gak pernah ribut.
Sama John Hopkins gue nggak pernah ribut. Gue pernah pacaran juga sama Samuel, gue nggak pernah ribut. Putusnya gue nggak ribut. Jadi nggak semua gue putus sama mantan gue tuh gue ribut, nggak semua. Ya kalau mereka fine fine aja, good good aja, nggak ada masalah yang bagaimana, yang nggak akan ribut juga gitu. Jadi jangan kalian pukul rata semua. Nikita kalau putus sama mantannya pasti begini ujung-ujungnya. Enggak tuh, John Hopkins baik-baik aja sampai detik ini. Gue masih berhubungan sama dia, masih WhatsApp-WhatsAppan. Gak ada tuh ribut-ribut di sosial media. Banyak mantan gua yang gak semuanya harus ribut tuh banyak. Tergantung dari lakinya. Kalau lakinya bukan bencong, gak ada sifat keperempuan-perempuanan, dia pasti diem. Nah biasanya kalau yang ribut sama gue pasti ada sifat perempuannya sedikit. Tuh. Dan gue tidak mau kalau udah putus terus dia cerita ke orang-orang tentang kebohongan. Gue nggak mau. Nah, yang nggak ribut sama yang mantan gue yang nggak ribut sama gue, dia tuh tidak cerita kebohongan dan dia tuh tidak punya sifat keperempuan-perempuanan. Jadi makanya nggak ribut. Sama Rizal nggak ribut, nggak ada kan ribut-ribut di sosial media, nggak ada sama sekali. Paulo nggak ribut. Siapa lagi? Mantan suami gue deh yang pertama, nggak ada gue ribut sampai detik ini. Bahkan gue masih telepon-teleponan. Terakhir gue putus sama si Rizky, dia telepon gue. Everything good? Gimana? Gue cerita sampai nangis. Gini. Gitu. Sajat Ukra, sebelumnya divorce gue sama dia nggak ribut. Ya, pas dia mau ngambil anak gue baru ribut. Itu juga gara-gara istrinya. Sebelumnya waktu gue cerai sama dia tidak ada keributan. Tiba-tiba cerai sama Sajat Ukra. Kalian jangan ngambil tengahnya, kalian ambil depannya dong. Makanya kalau mau nonton atau baca berita atau baca video, nonton video, tuh jangan setengah-setengah. Gue putus sama Sajat Ukra, gue ribut sama Sajat Ukra, ya itu saat dia mau ambil anak gue setelah 3 tahun usia Aska, ya awal cerai tidak ada ribut sama sekali, tiba-tiba divorce, selesai, gitu. Udah gue mau ke salon.